إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد معاشر المؤمنين rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya'i wal mursalin, sebagai nabi dan sebagai rasul. Ma'asyarul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kita hari ini akan membahas tentang masalah tipe-tipe suami. Orang tuh laki-laki itu kalau nikah tipe-tipe suaminya, tipe yang bagaimana? Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, nomor 4893, serta Imam Muslim nomor 2448, ya, disebutkan tentang jalasa ihda asyarata imra'atin, ada 11 perempuan itu duduk, fayata'ahadna wa yata'aqadna alla yaktumna min akhbari azwajihinna syai'ah. Mereka itu berjanji, ya, untuk tidak menutupi sedikit pun tentang informasi suami mereka. Ini 11 perempuan ini gambarin suaminya lain-lain semua, gak ada yang sama. Maka kalau istilah bilang, menurut para istri, laki-laki itu modelnya gimana? Ya, di antaranya yang pertama adalah zauji lahmun jamalin ghathin ala ra'si jabalin wa'rin la sahlun fayurtaqa wala saminun fayuntaqal. Disebutkan suamiku itu kayak daging onta yang kurus, ya, di puncak gunung yang enggak rata, tidak datar sehingga dapat diangkat, dan tidak gemuk sehingga bisa dipindahkan. Antum tahu artinya? Bingung kan? Apa daging onta? Kira-kira ini suaminya baik atau enggak? Baik enggak? Daging onta baik. Daging ontanya tapi kurus. Berarti yang bagus yang mana? Yang gemuk. Oke, kita akan ambil masalah ini kemudian kita jelasin satu-satu. Istilah ketika dia mengatakan daging onta yang kurus itu yang dibenci dan ditinggalkan karena kurusnya, ya, kemudian di atas puncak gunung, ya, yang tanahnya berlumpur itu, kenapa? Kalau ditanjaki maka kaki akan tertahan dalam lumpur tersebut dan sulit untuk keluar. Perempuan ini mengatakan bahwa suaminya itu buruk,
Ya, seperti apa? Gunung yang terjal. Dia punya sifat sombong yang selalu merasa di atas istrinya. Alias suaminya itu dia orang yang egois. Ya, dia menyamakan suaminya dengan daging onta yang kurus, ya, karena suaminya itu pelit. Urusan duitnya pelit. Sudah pelit, ya. Kenapa dia tidak mengatakan daging kambing? Ya, karena di antara 3 daging ini yang paling enak kambing. Yang kedua sapi, yang ketiga onta. Berarti gambaran daging paling ya enak. Ya. Makanya ketika seseorang itu sudah pelit dalam perangainya, ditambah lagi sombong lagi, maka mereka akan menjadi suami yang buruk di mata wanita. Sangat buruk. Padahal Rasulullah SAW menjelaskan tentang nafkah. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, wa innaka mahma anfaqta min nafaqatin fa innaha sadaqatun hatta luqmatul lati tarfa'uha ila fi imra'atika. Disebutkan, sesungguhnya bagaimanapun nafkahmu yang engkau berikan kepada istrimu itu adalah sedekah. Bahkan sampai suapan yang engkau suapkan ke dalam mulut istrimu sedekah. Rasulullah SAW sampai mengatakan di dalam hadis yang lain bahwa nafkah yang terbaik, kata Rasulullah, walastu tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta biha hatta luqmata taj'aluha fi imra'atika. Dikatakan, dan engkau tidak memberikan nafkah, tidaklah memberikan nafkah dengan mengharapkan wajah Allah, yaitu karena Allah Azza wa Jalla, kecuali engkau akan mendapatkan pahala. Bahkan sampai suapan makanan yang engkau letakkan di mulut istrimu itu pahala. Imam Nawawi mengomentari hadis ini dengan mengatakan, seorang suami meletakkan suapan makanan di mulut istrinya, biasanya hal ini terjadi ketika sedang bercanda sama istrinya, lagi menjumbuinya, dan lagi sedang apa? Senang-senangnya sama istrinya. Dan kondisi seperti ini sangat jauh dari bentuk ibadah. Ini urusan dunia atau akhirat? Dunia. Istilahnya dia lagi urusan dunia sama istrinya, muamalah. Karena lagi dia punya kepentingan istilahnya. Itu kalau dia ngasih makan istrinya, sedekah. Sedekah ini urusan apa? Urusan akhirat. Sampai di titik seperti ini. Tapi kadang-kadang seorang suami lebih senang ngasih orang lain daripada ngasih istrinya. Anda tahu nggak? Ya, pemberian yang terbaik yang diberikan oleh seseorang adalah sesuatu yang diberikan seorang kepada keluarganya. Itu yang terbaik. Yang terbaik. Sebagaimana Rasulullah mengatakan dari Imam Muslim nomor 995, dikatakan dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Ya, dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, dan dinar yang engkau infakkan fi raqabat, untuk bebasin budak, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, dinar yang engkau sedekahkan untuk orang miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlika, dan dinar yang engkau sedekahkan untuk keluargamu, a'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika. Dari rentetan semua ini yang disebutkan ada 4 tadi, yang paling gede pahalanya adalah yang engkau berikan kepada keluarga terbesar. Padahal yang pertama fisabilillah, jalan Allah Azza wa Jalla. Ya, kita menginfakkan harta kita di jalan Allah. Kemudian yang satu lagi kita menginfakkan buat bebasin budak. Bebasin budak enggak sedikit ya.
kemudian kita infakkan juga untuk ngasih orang miskin, ya, kemudian kita infakkan buat keluarga, yang paling gede buat keluarga. Ini realita. Makanya, tapi jarang laki-laki yang mereka menyadari perkara ini. Ya, Ibnu Hajar pun dalam Fathul Bari mengatakan perkara yang mubah itu kalau diniatkan karena Allah, maka itu bisa menjadi ibadah, ketaatan. Antum urusan dunia sama orang, tapi tiba-tiba antum melakukan, saya melakukan ini semua karena Allah, jadi ibadah, jadi ketaatan. Ya, Nabi mengingatkan kita perkara dunia yang sangat ringan. Biasa lagi nyuapin istri dengan makanan, biasa enggak? Biasa. Tapi Rasulullah SAW katakan itu merupakan sedekah dan juga amal saleh. Karena pada dasarnya, Allah SWT mengatakan surat An-Nisa ayat 19. Allah katakan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu syai'an wa yaj'al Allah fihi khairan katsiran. Pergaulilah istrimu dengan cara yang ma'ruf. Ya. Istilahnya di dalam tafsir Zubdatul Tafsir dikatakan ketika seorang suami bermuamalah dengan istrinya, maka dia sedang melakukan ketaatan kepada Allah. Tentu bayangin, muamalah sama istrinya urusan dunia, tapi ditulis sebagai ketaatan, lagi ibadah. Dan ini yang gak banyak disadari oleh para suami. Dikira cuma urusan biasa. Enggak. Bahkan juga yang kedua, tafsiran kedua, ketika seorang suami mempertahankan tatanan rumah tangganya di awal dengan rasa ketidaksenangan, di awal pernikahan tidak senang dia, ya, pada dasarnya dia sedang memerangi hawa nafsunya. Untuk bisa dibayangkan, sudah nilainya ibadah, kemudian dia juga sebagai memerangi hawa nafsu. Maka para suami harusnya sadar, oh iya, saya sedang ibadah sama Allah. Maka tentunya dalam kondisi seperti ini, dia perhatikan masalah ini, karena masalahnya panjang. Hidupnya sama istri ini bukan sehari dua hari. Bukan Syekh Utsaimin, ya, di dalam syarah Riyadhus Shalihin menjelaskan sebagian orang ketika bersedekah untuk fakir miskin dan yang lainnya, maka mereka merasa bahwa mereka telah melakukan amalan yang mulia, ya, menganggap sedekah mereka itu keluarkan sangat berarti. Betul enggak? Apalagi orang miskinnya doain antum, Masya Allah, biar hidup antum berkah, ini tambah senang dia. Berarti anak ibadah sekarang. Tapi pada waktu mereka mengeluarkan harta untuk nafkah keluarganya, seakan-akan itu perbuatan yang kurang afdal. Kita kan keluarga sendiri kewajiban, mikirnya kejauhan kadang-kadang kita. Yang kita pikirkan respon orang. Ini yang menyedihkan. Memang kadang-kadang ya ikhwan, suami kalau ngasih istrinya apa? Kurang. Tapi ingat, hatta respon istri kita kayak gimana pun, tetap pahalanya paling gede. Sekarang pertanyaannya, oke, kita nggak bicara istri. Seseorang kalau ngasih sama saudaranya, sama ngasih sama orang miskin, dia lebih senang mana? Kadang-kadang dikejar apa? Responnya dia. Karena kalau orang miskin ngasih, pinter berterima kasih. Kalau saudara dikasih, syukurnya datar lagi. Wala doain, wala apa. Kondisi yang seperti ini, ikhwah, Rasulullah menjelaskan ketika seseorang ngasih sedekah kepada saudaranya, kata Rasulullah, sedekahun wasilah. Pahalanya 2. Sedekah ya, silaturahim ya. Yang itu gak didapatkan ketika dia ngasih orang miskin. Cuma 1 pahala atau sedekah bas, sudah selesai.
Maka berpikirlah secara cerdas. Yang kita kejar respon orang atau ridho Allah. Yang jamin kita bisa hidup dengan baik itu ridho Allah. Respon orang kok hanya puas sesaat dengan kata-kata itu. Jangan pernah ketipu. Ketika orang itu sudah tidak kelihatan dirimu, makanya dia akan melakukan hal itu terus. Enggak. Kita kadang-kadang mengatakan bahwa kalau orang merespon berarti saya diterima sama Allah. Siapa yang ngomong? Inilah kondisi yang kita sering salah sangka. Makanya kadang-kadang ngasih orang lebih enak daripada ngasih keluarga sendiri. Nauzubillah. Jelas? Kemudian yang kedua, tipe wanita yang kedua, suamiku itu tidak akan pernah aku ceritakan kabarnya. Kenapa? Jika aku kabarkan tentangnya, aku khawatir tidak mampu meninggalkannya. Jika aku menyebutkan tentangnya, maka aku akan menyebutkannya urat-urat yang muncul di tubuhnya dan juga perutnya. Paham gak maksudnya? Bingung kan? Ini perempuan ini, 11 orang perempuan ini memberikan gambaran kepada suaminya pakai perumpamaan semua. Saya ulangi lagi, suamiku tidak akan aku ceritakan tentang kabarnya. Nah, jika aku kabarkan tentangnya, aku khawatir tidak mampu meninggalkannya. Tahu maksudnya? Aku khawatir tidak mampu meninggalkannya. Yang ninggalin siapa? Dia atau suaminya? Istilahnya kalau aibnya dibongkar, ya, sampai suaminya dengar dia diceraiin, dia nggak sanggup. Kemudian dia ngasih isyarat tentang suaminya bahwa jika aku menyebutkannya, maka aku akan menyebutkan urat-urat yang muncul di tubuhnya dan di perutnya. Urat-urat. Ini berarti tipe suami baik atau buruk? Oke. Istilah urat itu adalah untuk mengungkapin aib baiknya, ya, yang kelihatan ataupun tidak kelihatan aib baiknya. Maksudnya dia kalau menceritakan tentang kabar suaminya, maka dia akan menyebutkan aib yang banyak sekali, ya, yang baik ataupun yang nampak atau yang tersembunyi. Aib yang nampak itu diibaratkan urat-urat yang muncul, ya, dan kelihatan di tubuhnya. Sedangkan aib yang tersembunyi diibaratkan kayak urat di perut. Antum kan perut pakai pakaian kan? Tapi kalau leher kelihatan nggak? Tangan kelihatan nggak? Itu yang dimaksud. Jadi urat di badan itu yang kelihatan aibnya, sedangkan urat di perut itu urat yang nggak kelihatan. Maka dia mengeluh suaminya yang banyak aib serta kaku, tidak murah hati. Karena kalau seandainya sampai suaminya dengar bahwa dia membeberkan aib suaminya, maka suaminya langsung menceraikan dia. Dia nggak sanggup. Ya, tipe-tipe suami yang kedua ini tipe-tipe suami kaku. Ya, sudah kaku, ya, hatinya keras lagi. Kaku sama istrinya. Kalau istrinya ketemu, masa apa ini? Ketemu kayak orang mau eksekusi orang. Rasulullah SAW menjelaskan, ya ikhwah, kadang-kadang kita nih model-model kaku kayak gini juga bangga lagi. Ya ikhwah, rejal itu di depan, perempuan di dapur. Kalau masih pegang prinsip kayak gini, nggak bakal bisa rumah tangga dengan baik. Antum contoh siapa? Istilahnya kayak gitu. Yang antum contoh siapa? Rasulullah SAW itu suka bercanda sama istrinya. Antum tahu nggak? Perempuan itu lemah akal kan?
Betul enggak? Tapi kira-kira Rasulullah tanya pendapat istri enggak? Di antara wanita-wanita yang menjadi penasihat Rasulullah adalah Ummu Salamah, istrinya sendiri. Kurang apa? Dia lemah akal, tapi perempuan itu terkadang ketika memberikan saran, mereka memberikan saran yang tepat. Tahu kejadian di antaranya pada waktu Ummu Salamah pada waktu Rasulullah ketika perang umroh pada waktu tertahan di Hudaybiyah. Waktu di Hudaybiyah Rasulullah menyuruh para sahabatnya buat cukur rambut, buat nyembelih hewan yang buat fidyahnya, hadiahnya. Tapi apa yang terjadi? Dilakukan sama sahabat. Sahabat nggak mau ngelakuin. Bingung Rasulullah, gimana? Tanya sama Ummu Salamah. Kata Ummu Salamah, engkau keluar dari tempatmu, cukur dirimu sendiri, maka mereka akan nyontok. Subhanallah, Rasulullah mulai mengukur, lihat sahabat lihat Rasulullah, kita langsung cukur semua. Caranya siapa? Istrinya, Ummu Salamah. Ini yang terjadi. Terkadang saran istri itu perlu. Kita nggak boleh kaku-kaku dalam hidup. Karena bahkan Rasulullah mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan kitabnya Mustadrak dan juga Imam Ibn Hibban dan kitabnya Al-Ihsan, disebutkan ala innal mar'ata khuliqat min dila. Rasulullah jelasin perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Ya, perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Artinya engkau akan dapat selama yang engkau nikahi perempuan, ya, pasti bengkok. Ya, istilahnya kalau nggak bengkok nggak normal, pasti sudah. Dan antum tahu nggak? Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan Hawa itu diciptakan dari apa? Tulang rusuknya Nabi Adam sebelah kiri. Dan tulang rusuk yang paling bengkok yang mana? Yang atas. Dan perempuan yang paling bengkok apanya? Ini tulang rusuk paling bengkok atas kan? Rasul menjelaskan yang paling atas. Nah, di antara badan ini kalau ngikutin atas apa? Yang atas apa sih? Badan kita atasnya apa? Kepala. Dan kepala ini isinya yang paling punya peranan paling banyak. Apa itu? Mulut. Berarti perempuan itu paling bengkok mulutnya. Kalau antum nggak pintar-pintar, bisa sakit hati, alias ngomelan. Berarti kalau nemuin perempuan yang kenceng, nggak mungkin perempuan itu kenceng. Contoh nih, sama suaminya satu pendapat, mustahil. Kata Rasulullah, lantas taqima laka ala tariqah. Gak mungkin lurus buatmu di satu jalan, mustahil. Karena perempuan itu, kalau antum tahu, sampai Rasulullah SAW gambarin perempuan kayak apa? Ada yang tahu? Rasulullah SAW menggambarkan wanita itu seperti kaca. Kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, irfaq bil qawarir, ya, lemah lembutlah engkau kepada kaca. Rasulullah ngomong perempuan kaca. Kenapa perempuan dikatakan kayak kaca? Saya jelasin, ya. Ibnu Hajar mengatakan istilah qawarir jamak dari qarwah itu kayak betul kaca qarwah, ya. Karena perempuan itu mereka hatinya lembut dan lemah hatinya dan nggak bisa gerak ke sini. Betul nggak? Kalau diajak keluar persiapan
perempuannya lama, kalau laki-laki selesai pakai pakaian selesai, perempuan dia itu perempuan. Kemudian diistilahkan kaca karena perempuan itu halus dan lemah badannya. Antum mau buat sama perempuan yang ngaku kuat sekalipun, tetap mereka punya perasaan, bu iya dilindungi, bu ya diperhatiin. Sama seperti itu sama suami. Ini perempuan, wataknya sudah seperti itu. Dan diistilahkan dengan kaca karena perempuan itu cepat berubahnya dari ridho jadi nggak ridho. Betul nggak? Ini istilahnya. Ya, makanya bahkan Qadhi Ibn Iyad mengatakan perempuan itu disamakan dengan kaca karena lemahnya hatinya. Perempuan itu perasaannya halus kan? Saking halusnya sampai kalau antum nggak tanya dia sudah makan apa belum bisa ngomong. Betul nggak? Padahal kalau secara logika sampai laki-laki heran, ngapain ditanya sudah makan apa belum? Padahal yang masak dia, yang nyiapin makanannya dia, kita yang suruh tanya. Kadang-kadang nggak masuk akal. Laki-laki ini berpikir dengan akal. Oh dia lapar tinggal makan makanannya depan dia. Kita kadang-kadang di luar jauh, malah kita yang di luar yang tanya sama dia, sudah makan belum? Nah, paham di sini. Nah, dari sini ya ikhwah, Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita semua bahwa wa annaka in turid iqamataha taksirha fadariha ta'ish biha. Dikatakan kalau engkau mau meluruskan perempuan dengan sifat yang kau pingin, perempuan ini harus benar, gak bisa enggak benar, mau dilurusin patah. Sampai Ibnu Hajar dan yang lainnya mengatakan apa? Qadhi Ibn Iyad mengatakan kalau perempuan bingkok, selama bingkoknya dalam masalah yang mubah, biarin, jangan dikencengin. Contoh bingkoknya masalah mubah, suka manja, sebentar-bentar kepingin diperhatiin, ya sudah biarin, ikutin aja. Tapi kalau bingkoknya dalam perkara haram, luruskan dengan lembut, ngomongin pelan-pelan. Antum bentak dia. Betul enggak? Ini caranya. Dan Rasulullah nyuruh kita buat berbahasa basilah sama perempuan. Sering-sering bahasa basi, karena mereka orang yang suka digituin. Begitu aku nggak bahasa basi, maka perempuan akan ngomong suami saya kaku. Dan tiap hari ngasih nafkah, merhatiin antum dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya engkau bisa menjalani hidup dengannya. Berarti kalau kita nggak basa-basi sama perempuan, bisa hidup nggak? Nggak mungkin. Engkau akan terus dicap sebagai orang kaku, padahal yang kaku siapa? Sudah. Jadi hidup sama perempuan ini aja beda tipe sama laki-laki, beda fitrah. Makanya Rasulullah suka apa? Basa-basi sama istrinya. Di antara basa-basi ya tadi, sudah makan belum? Pagi hari tanya sehat enggak? Padahal ketemu tiap hari. Jelas. Yang ngomong Rasulullah sendiri. Karena perempuan suka digituin. Ya, makanya kalau enggak kita diomongin tipe suami kaku. Ya. Yang ketiga, dia mengatakan suamiku tinggi. Kalau aku ngomong, maka aku akan diceraikan. Tapi kalau aku diem, maka aku akan gantung. Suamiku tinggi. Kalau ngomong diceraikan, kalau diem kayak digantung. Ini tipe suami gimana? Ada beberapa maksud. Ibnu Hajar menjelaskan maksudnya ada sekitar 4. Yang pertama, ya, Al-Imam Sam'ani ya disebutkan
bahwa istilahnya tinggi di sini suaminya tidak memiliki sesuatu kecuali tubuhnya tinggi. Itu kelebihannya. Jelas? Ada lagi yang ngomong perempuan ini maksudnya mencela suaminya dengan tubuhnya tinggi karena ketinggian pada umumnya itu diarahkan kepada kebodohan. Kenapa? Karena antara akalnya sama hatinya jauhan. Betul apa enggak? Karena kalau tinggi, postur tubuh badannya tinggi, akalnya, coba untuk sama yang pendek, coba diukur akal sama hatinya deket mana? Orang yang pendek atau yang tinggi? Yang pendek. Gak kebayangkan untuk arahnya ke situ. Jadi dia ini ngasih permisalan yang halus, orang gak paham. Ya. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwa perempuan ini mencela, ya, sebenarnya ingin memuji suaminya, tapi ada yang mengatakan, oh itu pujian buat suaminya. Enggak. Yang benar adalah ini merupakan celaan. Kemudian juga diistilahkan tinggi karena suaminya keras dan tegas. Dia ini suka ngatur siapa? Dirinya dan tidak mau diatur sama istrinya. Alias sering orang mengatakan jangan ikut campur. Betul enggak? Ini. Ya. Dari sini ketika dia mengatakan kalau aku diem aku digantung. Apa maksudnya? Ada dua pendapat. Yang pertama, kalau dia menyebutkan aib suaminya sampai kepada suaminya dia bakal diceraikan. Ya. Tapi kalau dia diem maka dia akan tersiksa, terkatung-katung sama suaminya. Ya. Di sisi lain ada yang mengatakan lagi pengertiannya, suaminya yang begitu buruk dan gak sabaran kalau dengar keluhan-keluhan. Jadi kadang-kadang mau apa, ngeluh terus jadi perempuan. Padahal ya wajar. Kalau kita punya istri perasaannya gak kuat, gak bakal bisa didik anak. Perempuan itu dikasih perasaannya besar, maka dipersiapkan berjalan didik anak. Buktinya kalau anak ini setengah malam, yang bangun siapa? Duluan. Bukan selamanya istri. Kadang-kadang suaminya bangun duluan enggak? Ngapain bangunin istrinya, anak nangis tidur lagi? Itu realita. Karena memang yang dipersiapkan buat didik anak istri. Itu kalau jadi bapak rumah tangga, ya gantiin istri istilahnya. Nanti masak di dapur, sebentar ngurusin anak, sebentar sehari kepalanya udah sakit-sakit. Betul nggak? Perempuan nggak ada cerita sakit kepala, karena memang mentalnya dipersiapkan buat apa? Didik anak, bukan laki-laki. Maka ketika fitrah berubah, rumah tangga berantem. Istri ini contoh cari nafkah keluar rumah, balik ngelihat suaminya megel, kira-kira jengkel nggak, emosi nggak, perasaannya gede. Dia kan mengatakan saya sudah capek-capek di luar, masuk masih cari masalah. Kalau laki-laki enggak, berpikir dengan akalnya. Ketika dia cari nafkah di luar, balik melihat istrinya dalam kondisi mungkin nggak menyenangkan, oh wajar, nggak apa-apa, dia ngurusin anak 24 jam. Itu yang kemudian terjadi. Allah kasih mereka fitrahnya berbeda karena tempat mereka berbeda dalam peranan rumah tangga. Makanya sering muncul masalah rumah tangga karena fitrahnya dilanggar. Diputar balik, istri cari nafkah, suami di rumah. Antum gak bakal bisa ada ayam, mustahil. Ini realita yang terjadi. Loh Ustaz, kadang-kadang perempuan merasa dia lebih pintar cari nafkah. Tapi kalau perempuan kalau ditanya di perempuan, ya, dalam perkara rumah tangga, mana yang lebih menjaga hidup seseorang, kecerdasan atau keberuntungan? Jawaban perempuan apa mesti? Cerdas atau beruntung? Beruntung.
Nah, sekarang pertanyaannya, keberuntungan itu datang dari siapa? Dari Allah. Kemudian datang dari seseorang yang ngikutin aturan Allah Azza wa Jalla. Aturannya siapa taat sama siapa? Istri taat sama suami. Itu aturannya. Sehingga ketika kita bicara masalah ketaatan kepada Allah, jangan bicara akal kecerdasan. Antum pakai buat mengubah aturan itu, nggak bisa. Sekurang-kurangnya suami ketika Allah sudah pasangkan sama kita, selama suami masih nyakal sehat istilahnya, mereka akan tetap Allah kasih rizki buat siapa? Keluarganya, kalau berusaha. Karena yang datangin rizki itu bukan cerdasnya orang, tapi yang mendatangkan rizki Allah SWT yang ngasih untuk kebutuhan siapa? Satu keluarga. Kalau suami istri kerja, akhirnya jadi bukan menyimpang. Kalau kita bilang rizkinya itu terbagi. Tapi kalau dari satu sisi suami tak yang kerja, istri sebagai dia diberi nafkah, Allah kasih cukup nih buat suami, buat keluarga. Ini realita yang terjadi, ya. Dengan syaratnya jangan pernah lihat ke atas. Karena orang kalau dalam perkara rezeki malah lihat ke atas, mereka akan merasakan semuanya nggak cukup. Semua nggak cukup. Antum mau dapat duit seberapa banyak pun, ngelihat ke atas langsung nggak cukup. Makanya orang bilang apa? Gaya hidup. Ini yang bahaya. Nah, kemudian tipe yang keempat, yaitu suamiku seperti gunung Tihama di malam hari. Gunung Tihama itu gede. Kenapa? Nggak panas, nggak dingin, tidak ada ketakutan dan tidak ada rasa bosan. Ini baik atau buruk? Dari tadi kita bahas suami buruk terus. Ini baik atau buruk? Seperti gunung Tihama, ya, di malam hari, nggak panas, nggak dingin, nggak ada ketakutan, nggak ada bosan. Baik atau buruk? Ini tipe suami baik. Kenapa? Gunung Tihama itu dikelilingi sama gunung, jelas. Dan Rasulullah SAW pernah menjadikan gunung Tihama ini sebagai contoh. Kata Rasulullah, la'alamanna min ummati aqwaman ya'tuna yawmal qiyamah bil hasanat ka'amthal jibal Tihama fidhal faja'ala Allah haba'an manthura. Kata Rasulullah dalam hadis yang Thawban disebutkan, aku benar-benar mengetahui dari umatku kaum-kaum aqwaman, ya'tuna yawmal qiyamah, dia mendatangi di hari kiamat dengan pahala kebaikan seperti gunung Tihama putih. Tapi Allah jadikan pahalanya tadi kayak debu yang berterbangan, alias ditolak semua depan matanya, dibatalin sama Allah depan matanya. Kemudian sahabat kaget tentang masalah ini. Saya nggak terusin masalah, tapi kasih contohnya gunung Tihama karena besarnya gunung Tihama. Makanya Rasulullah SAW memberikan contoh tentang masalah gunung Tihama. Gunung Tihama ini mayoritas musimnya panas, ya, anginnya nggak seger. Kalau di siang hari, tapi begitu di malam hari penduduknya ngerasa nyaman. Kenapa? Karena panasnya hilang. Dia mengatakan suamiku itu seperti gunung Tihama malam hari. Berarti maksudnya suamiku ini seimbang, orangnya nyaman. Paham? Ya. Artinya dia mengatakan apa? Tidak ada ketakutan. Artinya dia tidak pernah merasakan gangguan dari suaminya. Kemudian dia juga mengatakan tidak ada rasa bosan, karena suaminya ini orang yang tidak membosankan, terus-menerus menyenangkan istrinya. Ini tipe-tipe laki-laki idaman. Ya, jadi perempuan itu senang dia main. Laki-laki kalau ngerti istilahnya perempuan itu tarik ulur. Kenapa tarik ulur? Ya ikhwan,
diistilahkan saking bengkoknya perempuan. Bengkoknya perempuan, Rasulullah mengatakan, kalau engkau berusaha untuk luruskan maka engkau akan patahkan dia. Perempuan itu punya tipe, ya, suka mengambil keputusan baru mikir. Yang penting ngomong dulu, urusan resiko belakangan. Itu sering terjadi sama wanita. Makanya Rasulullah mengatakan, istausu bin nisa'i khairah. Berwasiatlah di kalangan para wanita dengan baik. Di antara arti istausu bin nisa adalah berwasiatlah engkau tentang hak dan kewajibannya dia. Jaga hak kewajibannya. Karena kalau kita muamalah sama perempuan, ya, kemudian dengan muamalah yang strength, maka nggak akan bisa muamalah sama perempuan. Bahkan perempuan saking kuatnya perasaannya, sampai ngobrol sama-sama perempuan, cuma lihat-lihatan kayak gini bisa keluar bahasa. Anda bisa ngertiin nggak? Perempuan cuman depan kemudian lihat-lihatan, terus tiba-tiba istrinya ngomong apa? Itu iri sama saya. Padahal cuma dilihatin tak bisa keluar bahasa kayak gitu. Sampai irinya di mana? Kita sampai bingung kapan ngomongnya, enggak itu loh, lihat. Kita tidak tahu bahasanya, ya. Karena perasaan mereka halus. Jadi kadang-kadang sama-sama perempuan temenan, sebentar berantem, sebentar baikan. Betul enggak? Karena memang kayak gitu sifat wanita. Makanya sampai suaminya kadang-kadang sama perempuan, sama istrinya ngomong, tidak apa-apa, keluar, silakan keluar. Begitu keluar beneran marah, lu kok keluar katanya? Karena tadi suruh keluar. Maksudnya jangan keluar. Antara lisannya sama maksudnya berbeda. Ini wanita, makanya disebut kayak kaca. Dan perempuan itu ya ikhwah. Sampai Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan, engkau bisa mengatakan 10 kata yang bisa menjadikanmu jauh kayak bumi sama bintang. Alias, kalau sekali kau nyakitin perempuan bisa benci luar biasa sama dia. Benci. Jelas. Tapi engkau bisa berkata-kata sama dia yang buat dia sadar, yang bisa mendekatkanmu sangat dekat sama dia. Begitu ngomong kita enak-enak, perempuan melihat kita langsung orang lain dalam dunia. Betul nggak? Ini realita. Kalau tanya siapa yang paling ganteng? Suami saya. Karena suaminya khair. Ngomongnya enak, tapi begitu ngomongnya nyakitin, perempuan bisa benci kayak hatinya itu jauh di langit. Ini ngerinya. Ini sifat wanita. Sebentar kalau benci, luar biasa benci, ya. Makanya kenapa Rasulullah SAW mengatakan, ya, lau ahsanta ilaihinna dahr, kalau engkau berbuat baik sama istrimu, dahr itu bisa diartikan dua, sepanjang masa, atau bisa diartikan setahun. Itu bisa dikatakan pakai kata-kata dahr. Thumma ra'at minka syai', kemudian lihat pada dirimu sebuah kesalahan. Apa yang bisa diomongin perempuan? Perempuan bisa untuk mengatakan lam armin khairan. Saya nggak pernah lihat kebaikanmu sama sekali. Karena ketika dia melihat suaminya dalam kondisi nyakitin dirinya, artinya berbuat sesuatu yang dia nggak senang, dia bisa bencinya luar biasa. Sampai kebaikan kita hilang total di kepalanya dia. Total hilang. Ini wanita. Ustaz, cari wanita yang kayak gitu bisa nggak? Nggak mungkin. Sudah. Mau cari dunia, modelnya sama. Ya. Mulai kita bertanya-tanya, lah terus kapan senangnya? Betul apa enggak? Kira-kira nih suami ini kok bisa dipuji? Kok bisa dipuji? Berarti kan bisa nalukin perempuan kan? Ada yang tahu kapan bisa nalukin dia? Buktinya nih tadi, ya, orang tadi dia dipuji sama istrinya, ya, dengan mengatakan perkara itu. Ada yang tahu nggak kira-kira? Kapan kita bisa menaklukkan perempuan?
Caranya Rasulullah mengatakan hadisnya dua Muslim supaya nggak sakit hati. Dikatakan la yafraq mu'minun mu'minah. Janganlah yafraq ini artinya membenci. Janganlah seorang mukmin benci istrinya. Kenapa? In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kalau dia benci sama satu akhlaknya, Allah buat dia itu di akhlak yang lain. Artinya lihat kebaikan, ya, dan keutamaannya, kelebihannya, maka kekurangannya akan terkubur. Karena diapain pun perempuan pasti ada hal yang kita nggak senang, pasti. Dan yang mau nggak Rasulullah, Allah juga mau. Ya, fa'in karitumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsiran. Kalau kau benci sama satu sifatnya, Allah jadikan di balik sifat yang kau benci kebaikan yang sangat banyak. Artinya lihat kelebihannya dan kebaikannya, keburukannya akan terkubur. Saya kasih contoh. Antum tahu? Ya, Imam Nawawi mengatakan, ya, bahwa kita ini hendaknya tidak membenci perempuan. Karena apa? Mendapati sikapnya yang dibenci, yang nggak disenangi. Harusnya kita bisa ridho dari sisi yang lainnya. Contoh, perempuan punya watak keras. Ya, ketika diajak musyawarah, dia kalau nggak dituruti marah. Ya benar. Tapi ingat di sisi yang lain, oh iya, istri saya ini rajin ibadah. Oh ternyata istri saya ini cantik. Oh ternyata istri saya juga perhatian sama anak-anak, sama keluarga. Nah, hal-hal yang seperti ini kalau kita ingat-ingat yang kerasnya tadi, yuk, kita akan macam maklum, tidak apa-apa. Makanya Rasulullah SAW ngadepin Aisyah cemburuan enggak? Saking cemburunya Rasulullah keluar menuju ke baki, dikira mau menuju ke istrinya yang lain. Rasulullah sudah tahu wataknya. Ini watak ini susah untuk diubah. Paham ya? Sampai Rasulullah balik ke baki, melihat istrinya yang semasa di atas tempat tidur, tahu, oh curiga lagi. Engkau gini lagi wahai Aisyah. Tapi sudah malam. Dapat makanan dari istrinya yang lain, ditempel depan tamunya. Kita kalau terjadi kayak gitu, hitungan belakangan nanti. Rasulullah enggak. Rasulullah sambil senyum karena ngerti watak. Yang kita harus pahami biar senang sama perempuan, pelajari watak buruknya. Kalau sudah kita melihat watak buruknya, ya sudah. Begitu itu keluar, oh iya wajar, ini wataknya buruk. Tapi Rasulullah bisa sama Aisyah karena Rasulullah melihat bahwa Aisyah punya banyak kebaikan. Ini yang kita bisa hidup sama perempuan. Kalau kita enggak, maka enggak akan pernah bisa. Akhirnya apa? Seorang suami kadang-kadang lebih milih untuk di luar daripada di dalam rumah. Karena dilihat buruknya terus. Ya ikhwah, namanya bengkok, antum mau urusin enggak mungkin. Nanti ketemu sama perempuan yang lain, asal anak zuat lagi. Ya enggak? Zuat lagi, sama lagi. Karena selama yang dizuati perempuan, yang dizuati perempuan sudah, dia akan mendapatkan watak yang sama. Mesti ada yang dia nggak senangi, mesti, nggak mungkin deh. Ini perempuan soalnya. Makanya naudzubillah dari ya laki-laki sakit hati yang perempuan, sesama jenis yang disikat, naudzubillah. Ya, ini yang terjadi ya ikhwah. Kadang-kadang perempuan ngomong sama ya Allah, kenapa sih kata-kata suaminya? Kenapa sih perempuan sedunia kok sama? Ya tidak, jangan zut sama perempuan atau perempuan. Zut aja sama laki. Karena sampai kayak gitu perempuan. Karena memang wataknya sama. Jadi kayak kesepakatan di antara mereka. Sudah fitrahnya kayak gitu. Ini yang terjadi ya ikhwah. Ya. Bahkan antum tahu nggak? Biar antum bisa senang sama dia, bohongnya suami ke istri hukumnya halal.
Udah baik nggak? Halal. Saya jelasin hadisnya. Pertanyaannya, bohong boleh sampai di mana? Bingung kita. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya dari yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, ya, disahihkan oleh Imam Albani, ya, dikatakan la yahillu al-kadhib illa fi thalathin, ya, yuhaddithu ar-rajul imra'atahu, subhanallah, biyurdiyah. Dikatakan tidak halal bohong kecuali di 3 perkara. Nomor 1 adalah seorang suami bohong sama istrinya supaya istrinya ridho sama dia. Boleh, halal boleh. Bahkan ini perkara yang harusnya terjadi lazim. Kalau kita jujur sama perempuan, habis tiap hari kita. Contoh, perempuan ternyata apa? Banyak jerawatnya. Gitu gimana, cantik gak? Banyak jerawatnya. Ngamuk dia. Padahal kita mau realita, nggak bisa. Nah, pertanyaannya nih, ya, bohongnya boleh sampai di mana? Para ulama menjelaskan masalah dusta ini diperbolehkan. Dusta, bahkan dusta yang sebenarnya. Ya, dan ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Al-Fath. Ya, selama dusta tersebut, ya, kata-kata niat bukan berkaitan masalah hak dan kewajiban suami istri, maka hukumnya boleh. Hak dan kewajibannya, tentu contoh bohongin dia tentang masalah dan kewajiban, ini mutlak haram. Saya kasih contoh lah, ya. Di antara contohnya ketika seorang suami makan, ternyata makanan istrinya kurang garam, nggak enak. Dia makan gimana? Enak. Oh, berarti besok tak masakin lagi. Kata suaminya, masak yang lainnya aja, biar nggak terus. Buat lari itu dari masak enggak enak. Kalau dia dimasakin itu terus, bisa-bisa seminggu mual-mual. Istilahnya kayak gitu. Jelas di sini. Boleh Allah. Antum istilahnya main gombal. Karena diapain pun perempuan ngomong Allah gombal, dan hatinya senang saya digombalin. Ya, jadi berbohonglah sama istri buat nyenengin dia, halal. Kenapa? Karena hukumnya sama dengan kita berbohong pada waktu perang. Wal kadhibu fil harb. Buat siasat pakai dusta, boleh nggak? Sangat boleh. Dan juga berbohong dalam mendamaikan 2 orang yang sedang berselisih. 3 hal ini sama Rasulullah SAW merupakan sebuah kesamaan. Antum kalau jujur sama orang yang lagi berantem gak bakal damai. Tapi buat supaya cepat damai, dibohongin dua-duanya. Oh, fulan itu kepingin maaf-maafan sama dirimu sendiri. Ngomongnya satu lagi sama juga. Akhirnya 2 orang baikan. Ini kebohongan yang sebenarnya. Yang sebenarnya benar-benar bohong, istilahnya gitu. Tapi jangan pernah kebohongan suami istri ini lari dari masalah dan kewajiban, itu hukumnya haram. Ya, selain itu maka dianjurkan. Makanya Rasulullah SAW panggil istrinya itu dengan panggilan-panggilan yang nyenengin, Humairah dan lain sebagainya. Jadi istilahnya, jadi suami itu jadilah tukang gombal, sudah. Ya, kalau nggak pinter gombal, belajar ilmunya, nanti baru bisa gampang menaklukkan wanita. Karena wanita itu, makanya lihat, perempuan itu kadang-kadang suaminya wajahnya pas-pasan, istrinya cantik luar biasa, yakin tukang gombal itu lagi. Yang dilihat sama dia apa? Omongannya. Mereka kadang-kadang nggak lihat wajah, omongannya. Sampai orang makan, loh kok mau? Ya iya, yang dicari omongannya. Kadang perempuan itu berpikirnya pendek, urusan duit belakangan ini orang baik soalnya. Dia gampang tertipu dengan perkataan. Itu wanita ego. Ya, makanya belajarlah untuk gombal. Bila perlu belajar cari jadi puisi dan lain sebagainya. Rasulullah itu romantis banget sama istrinya, banget romantis. Ketemu sama istrinya wangi. Kita orang kadang-kadang di luar wangi, di dalam apa adanya. Ini nggak benar.
Yang berikutnya, masih ada waktu? 10 menit ya. Yang kelima, ya, suamiku kalau masuk rumah itu kayak macan, tapi kalau keluar rumah kayak singa. Dia tidak bertanya tentang apa yang telah diperbuatnya. Masuk macan, keluar singa. Lebih serem lagi. Tahu artinya? Ya. Istilah macan ini ada dua hal, bisa jadi pujian, bisa jadi keburukan. Ya. Yang pertama, bentuknya pujian, dan mayoritas ulama hadis ini mengatakan bahwa ini pujian. Jadi suaminya kalau masuk ke rumah nemuin istrinya langsung diterkam. Tahu ya istilah diterkam ya? Nggak dikasih ampun sudah, masuk sikat. Ya. Jadi sang suami ini sering melakukan itu sama istrinya karena dia sangat cinta sama istrinya, sehingga melihat istrinya tadi nggak sabaran langsung diterkam. Kalau keluar rumah itu kayak singa karena suaminya pemberani. Ya. Tapi di sisi yang lain bisa jadi apa? Celaan. Yaitu suaminya kalau masuk rumah itu kayak macan. Tahu macan? Macan ini biasanya kalau sudah kenyang apa? Suka apa? Tidur. Masuk rumah capek tidur, keluar kayak singa. Kerja ini. Ada kan tipe-tipe gini? Ketemu cuma tidur toh. Ya, ini yang kemudian yang disebut dengan celaan. Tapi kalau kita bilang kita bisa ambil manfaat istilahnya, dan bahkan istrinya ngomong apa? Dia itu ya tidak bertanya apa yang telah diperbuatnya, alias nggak suka ikut campur urusan istri. Di sini positifnya. Kenapa positifnya? Karena hendaklah kita pura-pura nggak tahu. Orang yang cerdas itu pura-pura nggak tahu. Kira-kira istrinya jadi nyaman nggak ngerjain urusan rumah tangganya? Nyaman. Coba apa kita ikut campurin, berantem nggak? Yang jadi berantem itu kita apa dikoreksi semua. Kayak Intel lagi ngoreksi penjahat. Ini yang kecil, nggak bakal bisa komunikasi dengan istri. Kata istrinya apa? Mending keluar sana. Tidak ada dirimu, aman di rumah. Ya. Jadilah orang yang pura-pura nggak tahu. Selama masalah itu bisa ditoleransi, sudahlah. Bersikap sama perempuan kurang lebih. Ya. Ini yang seharusnya. Ya. Kalau ada masalah yang besar, baru nanti ngomongin pun pakai lembut, pelan-pelan. Karena kalau kayak gini, ada yang bisa tak bantu. Senang perempuan kayak gitu. Ya, contoh masalah anak tiba-tiba terjadi sesuatu, tanya pelan-pelan sama istri. Karena perempuan itu ngerasa apa? Saya ini lebih capek, datang tiba-tiba kok ngomel kenapa? Dia singgung sama anak 24 jam. Kita kadang sebentar ketemu, sudah mandi lagi. Sudah ketemu, dia nggak ngerti proses mandiinnya, rewelnya gimana dan lain sebagainya. Betul enggak? Ya. Kemudian berangkat kerja, pulang anaknya sudah tidur. Ya. Makanya supaya merasa istri nyaman itu jangan ikut campur terlalu dalam urusan masalah rumah. Karena rumah itu kewajiban siapa? Istri untuk jaga rumah tersebut. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang keenam adalah suamiku ini kalau makannya banyak, menunya banyak, nggak ada sisa. Kalau minum nggak tersisa. Kalau tidur sendiri sambil selimutan dan tidak memberikan tangannya untuk mengetahui kondisi yang sedih. Buruk atau baik? Sangat buruk. Alias dia mensifati suaminya banyak makan, banyak minum, ini diistilahkan keburukan. Orang Arab ketika memberikan kinayah kepada seorang yang buruk adalah banyak makan, banyak minum, karena pasti malas gerak. Ya. Kemudian
sifat suaminya tadi tidak memperhatikan dirinya. Istilahnya kalau tidur, ya selimutan sendirian, nggak mau peduli ini istrinya sedih atau bahagia, nggak peduli. Alias ini suami egois. Terjadi nggak? Pokoknya terserah, hadapin sendiri. Alhamdulillah. Ya, ini tipe-tipe suami egois. Bahkan istilahnya kalau hubungan sama istrinya nggak pakai pembukaan sama sekali, main aja. Karena dia berpikir yang penting dia bahagia. Ya. Kemudian yang berikutnya yang ketujuh, suamiku itu bodoh, nggak pandai berhubungan. Semua aib yang dimiliki orang-orang ada di dia. Ini lebih parah lagi. Ya, kemudian dia melukai kepalaku. Ya, kemudian melukai badan dan mengumpulkan seluruhnya untukmu. Tahu maksudnya apa? Suaminya ini ya nggak pandai berhubungan, ditambah lagi akhlaknya buruk dan dia suka mencaci maki. Ditambah lagi temperamental, suka mukul sampai mukul kepala langsung. Terjadi nggak ini? Banyak. Tipe yang ketujuh nih kasih. Ya, bahkan semua keburukan kumpul di dia, artinya dia merupakan suami yang sangat buruk, sampai istrinya nggak bisa memberi manfaat apa-apa di suaminya, sangat buruk. Jelas? Yang kedelapan adalah suamiku ini sentuhannya seperti sentuhan kelinci. Baunya seperti bau zarnab. Zarnab itu bau wangi. Artinya apa? Ini baik atau buruk? Baik. Artinya suaminya itu lembut, akhlaknya mulia, bersih, dan kalau berbicara itu berbicara baik. Itu istilahnya kayak sentuhan kelinci. Dan dia ini suka memakai wangi-wangian. Jadi kalau depan istrinya wangi terus. Orangnya ngomongnya pelan, halus. Orang bilang halusan ini. Ini tipe ini. Kenapa? Kelinci itu antum kalau dimencoi enak nggak? Nah, selama kelincinya kelinci bersih ya. Jangan kelinci yang kemudian dari kandang kacau terus kemudian ini sebab enggak. Nah, ya itu maksudnya. Ya, makanya tipenya tipe-tipe yang seperti ini. Rasulullah SAW sampai mengatakan di dalam hadisnya, kata Rasulullah, ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar. Maka aku kabarkan kepada kalian orang yang diharamkan masuk neraka. Au biman tahrumu 'alaihin nar. Atau neraka diharamkan buat nyentuh dia. Maka kata Rasulullah SAW, ala kulli qaribin hayyinin sahlin. Dikatakan yaitu setiap orang yang dekat, tenang, mudah. Dekat, tenang, mudah. Berarti apa? Mereka yang bersikap lemah lembut sama istrinya, tenang, gak emosian, gampang bergaul. Nah, ini istilahnya. Kemudian juga seorang suami yang bisa menundukkan istri hanyalah seorang suami yang memiliki akhlak mulia. Paham di sini? Jadi kalau orangnya lembut, baik, istri yang mau galak kayak gimana pun tetap turun kondisinya. Betul nggak? Karena awal respon kadang-kadang gini ya ikhwan. Kita nggak terasa. Saya kasih contoh kasus. Seorang istri tiba-tiba marah-marah. Suaminya jawabnya pakai marah-marah juga. Loh, kok marah-marah? Lah kamu yang mulai loh. Yang mulai berantem duluan siapa? Saya suami ngomong kayak gitu kan. Udah, tadi kau marah. Padahal kita marah gara-gara respon di awal marah. Itu perempuan. Makanya kalau perempuan lagi emosi, ngomong pelan-pelan. Ini istilahnya. Karena kalau kita balik marah-marah, dia protes.
Loh kok marah kenapa? Nangis nanti perempuan. Karena perempuan itu kalau bisa marah, bisa ungkapin isi hatinya, ungkapinnya pakai apa? Air mata. Itu perempuan. Nah, ini yang terjadi. Makanya sikap lembut tadi, kayak kelinci tadi, menjadikan wanita nyaman. Kemudian ke-9, suamiku itu tinggi. Ya. Tinggi apa? Tiang rumahnya. Panjang sarung pedangnya, banyak abunya, rumahnya dekat dengan bangsal, tempat pertemuan. Aku tahu artinya. Ini perempuan suami baik apa dulu? Ini suami yang baik luar biasa. Jangan dihantam buruk. Ya, kenapa? Berarti suaminya itu tinggi tiang rumahnya. Maksudnya apa? Suaminya memiliki rumah yang luas, yang menunjukkan bahwa akhlak dan martabatnya itu mulia di masyarakat. Suaminya orang terhormat, jelas. Kemudian panjang sarung pedangnya. Ini menunjukkan orangnya tinggi dan berani. Berarti menunjukkan kalau pedang panjang, nyabetnya enak ya. Kemudian juga banyak abunya. Rumahnya, tahu banyak abunya? Berarti dapurnya ngebul terus, alias banyak tamu. Banyak tamu buat ngasih tamu, maka dapurnya harus nyala. Kalau anda pakai kayu bakar, banyak nggak abunya? Banyak. Terus juga rumahnya dekat dengan bangsa tempat pertemuan, berarti orang yang suka datang ke rumahnya dia. Ini tipe suami yang baik luar biasa ya. Kemudian juga yang terakhir, yang ke-10, bahwa suamiku adalah namanya Malik. Kalau tanya siapa Malik? Malik adalah lebih baik dari pujian yang disebutkan tentangnya. Dia punya onta yang banyak di kandangnya dan sedikit tempat gembalanya. Kalau onta-onta tersebut mendengarkan tukang penyala api, maka onta tersebut yakin mereka bakal mati. Ini baik atau buruk? Baik atau buruk? Baik. Baiknya di mana? Tahu maksudnya? Suamiku ini namanya Malik. Ya, Malik lebih dari pujian yang disebutkan. Artinya suaminya itu sangat baik, bahkan lebih baik daripada yang didengar orang. Orang ngomong fulan gini, di dalam rumah lebih baik lagi ini orang. Ya, orang dengar sama kenyataannya lebih baik kenyataannya. Padahal dengarnya sudah baik, jelas satu. Kemudian yang kedua, bahwa suaminya ini punya banyak onta. Tapi sedikit tempat gembalanya. Alias apa? Binatangnya dia, binatang ternaknya, di gembalanya nggak lama sudah banyak yang disembelih, alias buat disuguhin sama tamu. Jadi antara waktu gembala sama waktu disembelihnya lebih banyak waktu disembelihnya. Makanya dikatakan apa? Kalau tukang menyalakan api, onta-ontanya dengar ini, maka dia mengatakan bahwa hidupnya nggak lama, alias dia banyak dijagal buat ngasih orang. Jelas ini. Inilah tipe-tipe suami yang kemudian ada yang baik dan juga ada yang buruk. Dari sini kita bisa belajar ya ikhwah. Belajarilah tipikal istri-istri kita dan fahamilah bahwa mereka pasti punya kekurangan. Berusahalah untuk bersikap lemah lembut dan sering basa-basi dan sering memuji mereka. Maka engkau akan bisa bersenang-senang dengannya. Dan jangan pernah kaku dengan wanita, karena kekakuan kita akan mendatangkan masalah rumah tangga. Karena sesungguhnya ketika kita baik sama mereka, mereka akan menjadi wanita-wanita yang penurut. Tapi ketika kita salah sikap dengan mereka, mereka akan menjadi wanita-wanita yang membenci suaminya. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan Allah tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Amin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.